Nah, setelah itu dipastikan ternyata lagi-lagi ada sosok nenek tua itu. "Weh, kamu ini siapa? Kamu ini siapa?" Nah, karena saking takutnya, Danang ini teriak, "Woi, woi, tolongin aku dong." Menurut Danang yang waktu itu sudah teriak sekenceng-kencengnya, berharap ada beberapa teman yang masuk ke dalam kamarnya Danang. Tapi setelah beberapa detik, nggak ada satupun teman yang mereka itu peduli sama teriakannya Danang. Seakan-akan dia itu bilang, "Terima kasih nak, kamu udah ngasih anakmu ke aku." Setelah itu tiba-tiba perutnya Yanti ini terasa sakit. Sakitnya sangat luar biasa. Sampai Yanti ini memegang tangannya Danang, itu kayak dipegang banget kayak gitu loh. "Aduh mas, sakit mas, sakit mas." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita dari salah satu subscriber yang berasal dari Bandung. Sebut aja namanya Yanti. Yanti ini menceritakan tentang kejadian yang dulu pernah dia alami, di mana waktu itu Yanti ini masih kuliah, dan saat itu Yanti pernah menjalani ritual pesugihan yang mengharuskan dia kehilangan janin yang ada di perutnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, di salah satu daerah yang ada di Bandung, ada seorang perempuan, sebut aja namanya Yanti. Jadi Yanti ini selain tinggal bersama orang tuanya, dia juga punya seorang kakak laki-laki, sebut aja namanya Tio. Kejadian mistis yang dialami Yanti ini berawal ketika dia baru masuk di semester 3. Jadi Yanti ini adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung. Dan jarak antara kampus dengan rumahnya itu cukup dekat. Kalau ditempuh perjalanan ya sekitar 10 menit. Dengan seperti itu, Yanti ini nggak memerlukan untuk sewa tempat tinggal atau kos-kosan. Seiring berjalannya waktu, di sekitaran tahun 2009, Yanti ini mengenal sosok laki-laki yang bernama Danang. Jadi Danang ini berasal dari Sulawesi. Dia merantau ke Bandung untuk menempuh pendidikan S1-nya. Dan di tahun 2009 itu, Danang ini udah semester akhir. Mereka berdua bisa saling kenal karena ada kecenderungan dari dalam diri Yanti yang dia itu menganggap kalau cowok yang bisa bermain alat musik itu udah pasti keren. Nah, karena Danang ini adalah salah satu teman cowok yang dia itu bisa memainkan beberapa alat musik. Dengan seperti itu, Yanti ini semakin suka sama si Danang ini. Kurang lebih 2 bulan mereka saling mengenal. Hubungan mereka pun semakin dekat, sampai-sampai yang biasanya Yanti ini kalau selesai kuliah, dia tuh langsung pulang ke rumah. Akhir-akhir itu Yanti lebih memilih main ke tempat kosnya Danang. Jadi Yanti ini selalu merasa terhibur, terutama kalau Danang ini main gitar. "Sayang, opo kowe krungu cerite atiku." Digituin aja, Yanti ini udah meleleh hatinya. Duh, ini cowok romantis banget. Lama-kelamaan hubungan mereka pun semakin intens karena waktu itu keduanya juga belum punya pasangan dan mereka juga saling suka. Akhirnya Danang sama Yanti ini memutuskan untuk menjalin satu hubungan. Di saat mereka udah pacaran, Yanti ini mulai sering nemenin Danang, entah untuk manggung di event-event tertentu atau cuma sekedar ngamen di kafe.
Nah, karena seringnya tampil di depan umum, banyak sekali cewek-cewek yang mereka itu berusaha untuk lebih dekat sama Danang. Sehingga dari situ, Yanti ini mulai cemburu kalau pacarnya ini ternyata banyak disukai sama cewek-cewek cantik. Singkat cerita, kurang lebih 3 bulan mereka pacaran. Waktu itu Yanti pengen ngenalin Danang ke orang tuanya. Dan setelah dikenalin, bukannya mendapat restu gitu ya, tapi malah orang tuanya Yanti ini selalu mengingatkan kalau lebih baik Yanti ini nggak usah punya hubungan sama yang namanya Danang ini. Jadi sebelumnya hubungan mereka itu udah diketahui sama Tio, dan kakaknya ini juga pernah bilang ke orang tuanya kalau Danang itu suka main band-bandan dan sering minum minuman keras. Dengan seperti itu, pandangan orang tuanya Yanti terhadap Danang ini kurang baik. Tapi karena emang udah cinta mungkin ya, Yanti ya nggak menghiraukan nasihat dari orang tuanya itu. Hari-hari pun berlalu hingga ada suatu kejadian, waktu itu sekitar jam 11 malam. Jadi Yanti sama Danang ini habis pulang dari salah satu event di salah satu kafe yang ada di Bandung. Sesampainya di kos, Yanti ini bilang ke Danang, "Mas, kenapa sih kalau mau manggung kok minum dulu? Emang kenapa sayang? Kamu gak suka ya?" "Bukan gak suka mas, cuman kesehatanmu itu loh." "Iya sayang, tapi kalau aku nggak minum, aku tuh kurang pede kalau di atas panggung. Lagian aku kan sering olahraga, pastinya masih sehat dong." Nah, karena takut nyinggung perasaan pacarnya, Yanti waktu itu nggak terlalu mempermasalahkan tentang hal itu. Dan setelah itu, mereka pun saling canda. Hingga akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Aduh Yanti, cinta nggak seindah itu Yanti. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, selain banyaknya aktivitas di malam hari, mereka juga menghabiskan waktu untuk pacaran. Entah siang hari, sore hari, bahkan seharian. Jadi ketika Yanti ada kuliah jam 10 pagi, jam 8 pagi dia itu udah sampai di tempat kosnya Danang. Selesai kuliah juga ke tempatnya Danang. Kadang juga nggak masuk kuliah. Walaupun di tempat kos itu cuma main gitar. "Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku." Udah gitu aja. Kalau capek main gitarnya, ya mereka main yang lain. Yang jelas tiada hari tanpa bercinta. Nah, dengan aktivitas yang seperti itu membuat Danang ini jadi males untuk ngerjain skripsinya. Seiring berjalannya waktu, keindahan-keindahan di masa pacaran seketika berubah jadi kesedihan. Waktu itu Yanti udah semester 5 dan selama 3 bulan terakhir, Yanti belum juga dapat menstruasi. Kepanikan Yanti waktu itu juga disampaikan ke Danang. "Mas, kayaknya aku hamil deh mas." "Aduh, lah terus gimana? Kok kamu baru bilang sekarang sih?" "Aku juga bingung mas, kirain cuma nggak lancar aja. Tapi ini kok udah 3 bulan ya?" "Emang kamu sendiri udah yakin kalau benar-benar hamil?" "Belum sih, aku juga belum ngetes." Hari itu mereka pengen memastikan dengan Danang ini membeli alat untuk ngetes kehamilan. Dan setelah dites sebanyak 2 kali, ternyata garisnya 2 bro. Dan ketika dihitung dari terakhir menstruasi, Yanti saat itu udah hamil 3 bulan. "Aduh gimana dong? Sayang sih pakai keluar di dalam. Kok jadi aku yang disalahin? Bukannya sayang sendiri yang minta." "Loh katanya kalau udah sering minum nggak bakalan jadi. Sayang sendiri kan yang bilang." "Iya sih, kurang banyak kali minumnya." "Yaudah kita nikah aja yuk mas." "Bentar sayang, aku ada solusi nih." Akhirnya Danang berusaha menggugurkan kandungan Yanti. Dengan cara Yanti ini disuruh minum sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai Yanti ini jackpot. Tapi setelah beberapa kali jackpot, Yanti ini malah pingsan. Singkat cerita, kejadian seperti itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tapi karena emang belum berhasil, akhirnya Danang berniat untuk mencari seorang dukun yang bisa membantu masalahnya itu. Awalnya Yanti sendiri keberatan dengan solusi itu. Dia lebih memilih untuk jujur ke orang tuanya. Tapi karena waktu itu Danang masih belum siap untuk menikah, akhirnya Yanti yang ikut gitu aja apa kata Danang. 2 hari setelah itu Danang udah dapet info tentang dukun yang bisa mengatasi masalahnya itu. Entah Danang ini dapat info dari siapa, yang jelas mereka selalu berharap supaya dengan adanya dukun itu bisa membantu untuk menggugurkan kandungan si Yanti. Jadi waktu itu sekitar jam 8 pagi, Danang sama Yanti ini pergi ke salah satu daerah untuk menemui dukun yang bernama Mbah Jiman. Rumah Mbah Jiman ini cukup jauh, kalau ditempuh perjalanan ya sekitar
4-5 jam perjalanan. Sesampainya di rumah dukun itu, Danang kembali memastikan, benar gak sih kalau Mbah Jiman ini adalah seorang dukun yang emang bisa menggugurkan kandungan? Maaf, apa betul ini rumah Mbah Jiman? Iya betul, saya sendiri Mbah Jiman. Monggo silahkan duduk. Oh iya Mbah, makasih. Setelah itu Danang menjelaskan maksud kedatangan mereka itu apa, mau apa, dan ketika udah dijelaskan semua, Mbah Jiman ini bilang, lah usia kandungannya berapa nak? Yanti pun menjawab, udah 3 bulan Mbah kira-kira. Oh kalau masih 3 bulan saya belum bisa. Terus disaut sama Danang, loh maksudnya gimana Mbah? Akhirnya Mbah Jiman waktu itu menjelaskan, jadi syarat untuk menggugurkan kandungan itu harus di atas 4 bulan. Dan siapapun yang menjadi pasiennya harus melakukan ritual minimal 1 bulan sebelum proses pengguguran itu. Nah, karena waktu itu usia kandungan Yanti udah 3 bulan, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung melakukan ritual yang pertama itu. Jadi menurut Mbah Jiman, ritual yang pertama itu bertujuan untuk mengunci janin yang ada di dalam kandungannya, supaya nantinya mudah untuk proses ritual yang kedua. Entah maksudnya gimana, Yanti sendiri juga nggak tahu. Waktu itu mereka cuma ngikut gitu aja. Kurang lebih 10 menit ketika Mbah Jiman ini udah mempersiapkan ubo rampe yang diperlukan. Setelah itu Danang sama Yanti ini disuruh masuk ke salah satu ruangan yang biasa dibuat praktik Mbah Jiman. Jadi waktu itu Yanti ini disuruh berbaring dengan di sampingnya ini ada pacarnya. Setelah itu Mbah Jiman ini membacakan beberapa mantra, kurang lebih sekitar 5 menit. Tiba-tiba Yanti ini ngerasa kesakitan. Jadi perutnya Yanti ini kayak ngerasa mual, sampai-sampai Yanti ini pengen muntah. Nah, karena kondisi yang seperti itu, akhirnya Yanti ini bilang ke Mbah Jiman, loh Mbah, ini kok perutku jadi sakit ya? Kenapa ya? Oh, nggak apa-apa nak, memang prosesnya seperti itu. Tapi kan nggak sakit-sakit amat kan? Iya sih Mbah, agak mulus-mulus gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalian diam aja. Setelah itu Mbah Jiman ini membaca beberapa mantra lagi, dan kurang lebih sekitar 10 menit Yanti ini ngerasa kalau di sampingnya itu kayak ada sosok bayangan warna hitam. Akan tetapi Yanti ini kayak ngerasa kalau sosok ini tuh ngeliatin Yanti terus. Nah setelah Yanti ini bilang ke Danang, Mas kok kayak ada yang ngeliatin aku ya? Apa sih sayang? Ini kok di samping kayak ada bayangan hitam ya? Seakan-akan aku dilihatin terus. Akhirnya Danang ini bilang ke Mbah Jiman, Mbah Jiman, ini Yanti katanya kok ngeliat sesuatu di ruangan ini. Dah, nggak usah dipikirin. Memang ada sosok seperti itu yang nantinya proses ini akan menjadi lancar. Karena sosok itu adalah yang ngambil janin yang ada di perutnya Yanti. Setelah itu Danang ini berusaha untuk menenangkan pacarnya. Yaudah sayang, kamu diem aja. Yang penting kandungannya bisa digugurin lah. Setelah itu Mbah Jiman ini berdiri, kedua tangannya ini memegang perutnya Yanti, akan tetapi nggak seperti dukun bayi pada umumnya. Jadi Mbah Jiman cuma megang gitu aja, dan setelah itu Mbah Jiman ini niup lubang pusar yang ada di perutnya Yanti. Kurang lebih beberapa kali tiupan, tiba-tiba Yanti ini menjerit, aduh Mbah, sakit Mbah. Udah, kamu tenang aja. Nah, sambil tangannya Yanti ini dipegangin sama Danang. Setelah beberapa menit, setelah kesakitan gitu ya, akhirnya Mbah Jiman ini selesai dari ritual itu. Mbah Jiman ini bilang ke Yanti, ya udah, gini aja nak, sekarang kamu pulang. Dan bulan depan, kalian kesini lagi untuk proses pengguguran kandungan ini. Setelah itu Danang sama Yanti ini agak lega karena proses ritual yang pertama itu udah selesai. Akan tetapi ada kejanggalan-kejanggalan ketika Yanti sama Danang ini sepulang dari rumahnya Mbah Jiman. Jadi di tengah perjalanan kurang lebih jarak 10 km dari rumahnya Mbah Jiman, mereka naik motor itu seakan-akan kayak ada yang ngikutin. Setelah itu Yanti juga dengar kayak ada suara cekikikan. Nah, karena saking takutnya, Yanti ini bilang ke Danang, Mas berhenti dulu mas. Ada apa sayang? Ini kok kayak ada yang
ngikutin di belakangku ya? Ada apa sih? Nggak tahu, ini kok kayak ada suara cekikikan, kayak kuntilanak gitu loh. Nah, mendengar kata itu, akhirnya Danang ini buru-buru untuk berhenti. Dia minggir, dan ketika dipastikan sama Danang, mana sayang kuntilanaknya? Ya nggak tahu, tadi emang denger kok, kenceng banget di telinga. Cekikikan kayak gitu. Nah, karena dirasa nggak ada apa-apa, akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk pulang lagi. Dan sesampainya di rumah, nggak tahu kenapa tiba-tiba Yanti ini ngerasa kayak selalu ada yang ngikutin. Jadi setiap kali dia ke kamar mandi, ke dapur, itu seakan-akan ada bayangan, akan tetapi bayangan itu kayak semacam apa ya, warna putih, kayak kepulan asap lah kayak gitu. Beda halnya sesuatu atau bayangan yang ada di ruangannya Mbah Jiman waktu itu. Jadi Yanti ini ngerasa kalau dia itu, ini kenapa sih kok kayak ada yang ngikutin ya? Nggak seperti hari-hari biasanya. Nah, hal seperti itu juga diketahui sama orang tuanya. Jadi waktu itu malam hari sekitar jam 10 malam. Jadi di saat mereka semua ini udah beranjak untuk tidur, bapaknya Yanti ini bilang kalau ini kok rumah kayak beda ya? Nggak kayak biasanya ya? Kenapa ya Mas? Nah, karena di situ ada kakaknya yang bernama Tio itu. Tio ini bilang ke bapaknya, nggak tahu Pak, aku juga ngerasa kayak aneh rumah ini. Apa jangan-jangan kita kurang ibadah kali ya? Ya bisa jadi Pak. Setelah itu karena Yanti sendiri sadar kalau masalah itu datang dari kegiatan yang mereka lakukan akhir-akhir itu, sehingga Yanti ini juga diam aja, nggak menghiraukan omongan dari bapaknya itu. Nah, malam itu ketika Yanti ini tidur, tiba-tiba kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, Yanti ini mimpi. Dan di mimpi itu seakan-akan dia itu diperlihatkan ada kayak sungai besar. Jadi sungainya lebar gitu ya. Tapi Yanti ini ngelihat kalau di dalam aliran air itu banyak sekali bayi atau janin. Nah, ketika ditanya sama Yanti, loh, ini kok banyak janin, ini punya siapa? Setelah itu ada beberapa janin yang dia itu seakan-akan bisa ngomong. Beberapa janin itu bilang ke Yanti kalau aku dibuang sama ibuku, aku dibuang sama ayahku. Jadi beberapa janin itu bilang seperti itu sambil nangis. Nah, setelah mimpi itu, akhirnya Yanti ini seakan-akan kayak dibawa terbang. Dia diperlihatkan di situ banyak sekali janin-janin, mereka berterbangan sambil terus menangis. Seakan-akan janin itu mencari ibunya. Bu, kenapa sih aku kok dibuang? Bu, kenapa aku kok dibuang? Kayak gitu. Nah, karena saking takutnya dengan melihat gambaran itu gitu ya, Yanti ini pun terbangun. Setelah itu Yanti ini mikir, aduh, apa jangan-jangan perbuatanku ini nanti ketika aku menggugurkan kandungan ini, mungkin anakku juga akan seperti itu. Nah, keesokan harinya, mimpi itu diceritakan ke Danang. Setelah Danang ini mendengar cerita dari Yanti, Danang ini cuma bilang, lah nggak apa-apa lah sayang. Terus gimana lagi? Aku sendiri belum siap menikahi kamu. Kamu sendiri juga masih semester 5. Lagian nggak mungkin kan kalau orang tuamu setuju kalau kamu nikah sama aku. Akhirnya Yanti ya cuma bisa pasrah. Iya juga sih Mas. Bapak nggak suka sih emang sama kamu. Nah makanya udah nurut aja. Yang penting kandungan ini udah gugur gitu aja. Nah singkat cerita kurang lebih 1 bulan setelah itu, mereka akhirnya kembali lagi untuk datang ke rumahnya Mbah Jiman. Sesampainya di rumah Mbah Jiman, nggak tahu kenapa Mbah Jiman ini ngerasa kalau ada yang janggal tentang diri Yanti. Jadi Mbah Jiman bilang ke Yanti kalau, Nak, emang ada masalah ya beberapa hari yang lalu? Iya Mbah, banyak sekali gangguan di rumah. Gangguannya seperti apa? Ya banyak lah Mbah. Entah aku diikutin sama sosok putih, suara kuntilanak, terus mimpi buruk. Akhirnya Mbah Jiman ini bilang, ya udah kamu tenang aja Nak. Yang jelas di ritual yang kedua ini prosesnya nggak lama, akan tetapi emang sakit banget. Karena proses ini seakan-akan ada sosok yang dia itu ngambil janin yang ada di dalam perutmu. Nah mendengar itu Yanti ya seakan-akan kayak
agak kecewa gitu ya. Dia ngerasa kalau, aduh gimana sih mas, kok kita bisa ngambil jalan ini? Apa nggak ada jalan yang lebih baik lagi buat kita? Tapi lagi-lagi karena mengingat pacarnya ini nggak mau menikah, akhirnya ya Yanti cuma bisa pasrah gitu aja. Nah, kurang lebih selang 15 menit setelah Mbah Jiman ini mempersiapkan ubo rampe, setelah itu Yanti ini disuruh berbaring, akan tetapi posisi baringnya Yanti ini disuruh buka pakaian. Walaupun sebenarnya Danang ini nggak setuju dengan kondisi itu. Mbah, kok sampai buka pakaian segala, kenapa mbah? Dah, kamu tenang aja. Kamu ikut di sini, biar kamu tahu prosesnya. Aku nggak akan ngapa-ngapain pacar kamu. Nah, karena dirasa yakin gitu ya dengan Mbah Jiman, akhirnya Danang ya pasrah gitu aja kan. Setelah itu Mbah Jiman ini duduk di sampingnya Yanti. Dia membaca beberapa mantra. Setelah itu Mbah Jiman ini seakan-akan kayak ngomong sama sosok yang emang Yanti sama Danang ini nggak ngelihat sosok itu. Jadi Mbah Jiman ini bilang ke sosok itu, sampun nikinyi, sampun siap, monggo nek ajeng diterusaken. Jadi Mbah Jiman ini bilang ke sosok yang nggak kelihatan itu, silahkan nyai, ini udah dipersiapkan, kalau mau dieksekusi monggo. Nah setelah itu selang beberapa detik, tiba-tiba Yanti ini ngelihat seakan-akan ada sosok nenek tua, mukanya itu hitam, matanya merah, seakan-akan sosok itu kayak mau ngambil janin yang ada di perutnya Yanti. Nah ketika proses itu Yanti ini sangat ketakutan. Selain takut, perutnya juga rasanya sakit banget, seakan-akan nggak tahan dengan sakitnya itu. Nah karena disitu juga didampingi sama Danang, akhirnya Danang ini juga bilang, ya udah sayang, kamu tenang aja, istighfar aja, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Masya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Gak tahu kenapa sosok itu tiba-tiba menghilang dan Mbah Jiman ini marah-marah ke Yanti. Nak, kenapa sih kok kamu istighfar? Loh, emang kenapa mbah? Sakit banget mbah. Gini nak, kalau kamu baru melakukan ritual ini, kamu gak usah sebut nama Allah, nanti dia kabur. Oh maaf mbah. Nah beberapa detik setelah itu Mbah Jiman ini mengulang lagi ritualnya dengan kayak ngerasa kecewa gitu ya. Kenapa sih udah ritual beberapa menit kok malah kamu baca istighfar? Tapi mau gimana lagi, karena memang udah terjadi seperti itu, akhirnya Mbah Jiman ini membaca beberapa mantra lagi. Dan selang 15 menit tiba-tiba Mbah Jiman ini ngomong sama sosok yang waktu itu Danang sama Yanti ini nggak ngelihat sosok itu. Mbah Danang setelah bilang ke sosok itu, tiba-tiba Yanti ini di depan matanya seakan-akan kayak ada muka. Di situ ada sosok nenek tua yang matanya itu merah. Seakan-akan dia itu bilang, terima kasih nak, kamu udah ngasih anakmu ke aku. Setelah itu tiba-tiba perutnya Yanti ini terasa sakit. Sakitnya sangat luar biasa. Sampai Yanti ini memegang tangannya Danang, itu kayak dipegang banget kayak gitu loh. Aduh mas, sakit mas, sakit mas. Nah tapi lagi-lagi karena memang itu udah keinginan mereka, akhirnya Yanti ini juga cuma bisa pasrah. Nah kesakitan itu dirasakan Yanti kurang lebih selama 10 menit. Seakan-akan sosok itu kayak pegang perutnya Yanti, dia sambil garuk gitu perutnya perlahan-lahan. Dan setelah janin itu kayak keluar, tiba-tiba Yanti ngelihat ke bawah. Loh, mana janinku mbah? Mana janinku? Kamu ini gimana sih nak? Ya janin itu udah dibawa kabur sama sosok itu. Lagi-lagi dengan refleks, Yanti ini istighfar. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada bunyi yang disitu mirip kayak petasan. Duer! Kayak gitu sebanyak 3 kali. Nah akhirnya Mbah Jiman ini ketika mendengar Yanti ini istighfar, Mbah Jiman juga bilang, nak kamu gimana sih nak? Kok istighfar lagi? Itu kan jadinya kayak ada petasan kan? Dengar gak kamu? Iya mbah dengar, maafin aku mbah. Nah karena memang proses itu udah selesai dan janinnya juga udah hilang, selang beberapa detik tiba-tiba Yanti ini merasakan perutnya mules. Dan ketika dilihat di bagian kelaminnya, di situ mengalir darah yang sangat segar. Nah karena panik gitu ya dengan darah itu, akhirnya Yanti ini tanya ke Mbah Jiman, mbah itu alat kelaminku kok keluar darah ya? Ya udah berarti ritualnya udah selesai, itu kamu mens paling. Nah dengan seperti itu Yanti sama Danang ini lega. Oh akhirnya gugur juga mas anak kita. Iya sayang,
Alhamdulillah ya. Nah, singkat cerita, sebelum Danang sama Yanti ini pulang ke rumah, Mbah Jiman ini pesan, "Nak, ketika proses ini udah selesai, setiap sebulan sekali, kalian nanti datang ke sini." "Loh, untuk apa, Mbah?" "Gak apa-apa, nanti aku kasih imbalan buat kamu." "Loh, imbalan buat apa?" Jadi gini, janin yang ada di perutnya Yanti ini sebenarnya dibuat tumbal. Tumbal apa, Mbah? Tumbal pesugihan? Iya, tumbal pesugihan. Tapi tenang, ini nggak ada tumbal selain janin yang ada di perutnya Yanti. Jadi ritual ini cuma dilakukan sekali. Dan ketika tumbal itu sudah dikasihkan ke yang bersangkutan, maka saya selaku dukunnya akan menerima imbalan. Nah, mendengar penjelasan dari Mbah Jiman, Danang ini ya seneng gitu ya. Selain pacarnya ini nggak jadi hamil, mereka juga dapat imbalan setiap sebulan sekali. Nah, setelah dirasa udah paham gitu ya dengan penjelasan Mbah Jiman, akhirnya mereka berdua ini melanjutkan pulang. Dan sesampainya di rumah, nggak tahu kenapa banyak sekali kejadian aneh. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 8 malam, jadi Yanti ini baru berada di dapur. Tiba-tiba Yanti ini kayak ngedengar suara kayak tangisan bayi. Karena kaget gitu ya dengan tangisan itu, akhirnya Yanti ini memastikan, "Loh, ini bayi siapa?" Secara tetangga-tetangga rumahnya itu nggak ada yang punya bayi. Setelah itu Yanti ini teringat dengan mimpinya waktu itu, yang dia itu seakan-akan dikasih gambaran banyak sekali bayi-bayi yang dia itu di dalam air yang ada di sungai. Setelah itu banyak sekali bayi yang nangis berterbangan nyari ibunya. Yanti ini ngira kalau mungkin anakku juga nangis di sana. Mungkin anakku juga kesakitan di sana. Setelah itu Yanti ini nangis di dalam kamar. Malam itu dia itu nggak bisa tidur. Dia sambil telepon Danang, "Mas, ini barusan aku dengar kayak ada bayi nangis." "Alah, mungkin itu tetanggamu kali yang punya bayi." "Gimana sih, Mas? Aku nggak punya tetangga yang punya bayi." "Nah, terus gimana? Siapa itu yang nangis?" "Nggak tahu. Tapi kok kayaknya pas ya kayak mimpiku dulu ya, Mas." "Ya udahlah sayang, nggak usah dipikirin." Nah, keesokan harinya, karena Yanti ini selalu ketakutan dengan tangisan suara bayi, akhirnya Yanti ini bilang ke Danang, "Mas, kalau emang setiap hari aku selalu dengar suara tangisan bayi itu, terus gimana hidupku nantinya? Masa sih aku harus dihantui sama sosok bayi itu?" Akhirnya Danang ini sempat mikir juga dengan kondisi pacarnya waktu itu, dan kurang lebih 1 minggu setelah itu, Danang sama Yanti ini kembali lagi ke rumah Mbah Jiman. Mereka menceritakan tentang adanya teror tangisan bayi itu, dan setelah Mbah Jiman ini diceritakan semuanya, Mbah Jiman cuma bilang, "Ya memang prosesnya seperti itu. Dah nggak apa-apa. Ya udahlah, kalau kamu memang udah kesini, ini aku kemarin ada rezeki. Ini tak kasihkan ke kamu sebagian." Jadi waktu itu ketika mereka berdua main ke tempatnya Mbah Jiman, mereka ini malah dikasih uang yang katanya itu hasil dari tumbal pesugihan. Nah, karena memang uangnya sangat banyak, ada kalau 50 juta, akhirnya Yanti ini juga sedikit agak seneng. Karena menurutnya, dia nggak pernah selama ini pegang uang sebanyak itu. Akhirnya, tangisan-tangisan bayi yang selama ini menghantui Yanti, itu udah nggak begitu dihiraukan. Singkat cerita, sepulang dari rumahnya Mbah Jiman ini berpesan, "Dah sana pulang, sebulan sekali yang dulu Mbah bilang kamu harus main ke sini, sekarang udah nggak usah. Itu udah aku tebus 50 juta buat janin yang ada di perutmu dulu." Jadi Mbah Jiman bilang seperti itu sama Yanti. Akhirnya ya udahlah, karena memang lokasi rumahnya Mbah Jiman ini sangat jauh, ditempuh perjalanan ada kalau 4 jam. Akhirnya Danang ini ya udah kebetulan kalau emang seperti itu. Lagian aku udah untung dapat 50 juta. Setelah itu sesampainya di rumah, kurang lebih 2 hari, nggak tahu kenapa tiba-tiba Danang ini seakan-akan mendapat teror yang di situ kayak suara kuntilanak. Jadi setiap malam hari waktu Danang ini berada di kos, tiba-tiba Danang ini selalu mendengar suara cekikikan mirip kuntilanak. Nah, mendengar hal itu, Danang ini sempat kepikiran dengan cerita Yanti waktu dulu. Karena Yanti ini juga sebelum mendengar ada suara tangisan bayi, dia juga mendengar ada suara cekikikan kuntilanak. Aduh, kok jadi aku ya yang diteror ya?
bukannya si Yanti ya? Nah, ketika beberapa hari mendapat teror itu, akhirnya Danang ini bilang ke Yanti, sayang, kok sekarang aku ya yang diteror? Sayang sendiri gimana? Masih dengar suara tangisan bayi itu enggak? Enggak tuh mas, aku alhamdulillah aman-aman aja. Lah kok bisa aman? Nggak tahu, kemarin bapak itu bilang, yaudah sekarang penghuni rumah ini atau keluarga kita memperbaiki ibadahnya agar suasana rumah itu semakin aman. Setelah itu kita semua dalam satu keluarga itu memperbaiki ibadah. Mereka sholat 5 waktu, ngaji, dan melakukan hal-hal kebaikan. Akhirnya Danang ini sadar, oh yaudah, mungkin selama ini kita udah terlalu banyak dosa ya. Ya mungkin aja mas, pikiranku waktu itu emang seperti itu. Dan alhamdulillah, sekarang udah nggak ada teror yang seperti itu. Nah singkat cerita, kurang lebih beberapa hari setelah itu, Danang ini berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Tapi lagi-lagi karena kebiasaan Danang yang sering manggung, karena dia itu seorang gitaris. Selain itu, kegiatan yang mengharuskan Danang itu minum-minuman keras, akhirnya seakan-akan kebaikan-kebaikan ketika dia sholat, ketika dia beramal, seakan-akan kayak sia-sia gitu loh. Jadi waktu itu pernah ada satu kejadian, waktu itu pas Danang ini manggung di salah satu kafe yang ada di daerah Bandung. Tiba-tiba Danang ini dengar kayak suara cekikikan, dan suara itu tepat di telinga kirinya. Kayak gitu. Nah, karena panik gitu ya, sekaligus takut mendengar suara itu, akhirnya konsentrasinya buyar. Karena banyak sekali tamu, termasuk pengunjung kafe itu ya. Ketika melihat Danang yang main gitarnya udah belepotan, Danang ini disurakin sama beberapa penonton yang ada di sana. Kamu gimana sih mas, bisa main gitar nggak sih? Akhirnya Danang ini seakan-akan kayak depresi gitu loh. Aduh, biasanya aku mainnya itu sangat profesional. Tapi malam itu, Danang ini seakan-akan nggak karuan pikirannya. Dia selalu dihantui suara cekikikan kuntilanak. Nah, karena memang dirasa udah nggak konsentrasi, akhirnya Danang ini pamit sama teman-teman band-bandnya itu. Bro, aku tak pulang dulu ya. Loh, kamu emang kenapa sih, bro? Nggak tahu ini badanku kayak kurang enak kali. Setelah itu, sesampainya di kos, Danang ini tiba-tiba mendengar ada suara tangisan bayi. Kayak gitu. Dan ketika tanya ke beberapa penghuni kos yang lain, bro, belakang kos ada yang punya bayi nggak sih? Kok aku dengar suara tangisan bayi? Wah, aku nggak tahu bro. Ngapain ngurusin bayi tetangga? Nggak guna amat sih. Nah, akhirnya keesokan harinya, Danang sendiri yang memastikan. Dia main ke beberapa tetangga kosan. Bu, ada yang punya bayi nggak bu? Nggak ada mas. Emang kenapa sih? Nggak kenapa-napa. Tanya lagi sama bapak-bapak. Pak, di sini ada yang punya bayi nggak? Nggak ada. Emang kenapa mas? Kok aku tadi malam dengar suara tangisan bayi ya pak? Aduh maaf ya mas, di sini nggak ada yang punya bayi tuh. Nah, dengan seperti itu, Danang ini semakin ketakutan. Terus suara bayi itu suaranya siapa? Suara bayinya siapa? Dan ketika diceritakan ke Yanti, Yanti ini bilang, mungkin itu janinku kali mas. Dan itu juga anakmu. Nah, kamu kan sekarang yang diteror, rasain tuh. Jadi seakan-akan kepanikan Danang waktu itu ditanggapi dengan cara bercanda sama si Yanti ini. Aku dulu udah sering, hampir setiap hari ada teror kayak gitu mas, sekarang gantian kamu kan. Lagian itu kan spermamu juga. Kamu ini ngomong apa sih, aku takut tahu. Nah, kurang lebih beberapa hari setelah itu, banyak sekali kejadian-kejadian janggal. Entah itu ketika Danang di kos, entah itu Danang ketika manggung. Tapi yang jelas, dia melakukan ibadah, sholat, ngaji, berbuat baik. Itu cuma beberapa hari aja. Dan karena Danang waktu itu ngerasa, lah ngapain sih aku berbuat baik, ngapain aku ibadah, toh aku juga setiap harinya minum minuman keras. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu ditinggalkan lagi dan lebih banyak lagi gangguan yang Danang ini dapatkan. Hingga suatu ketika Danang ini kurang lebih sekitar jam 10 malam, waktu Danang ini mau tidur di kosan, nggak tahu kenapa tiba-tiba Danang ini ngelihat ada sosok bayangan hitam. Jadi di sudut kamarnya tiba-tiba muncul sosok hitam yang ketika dipastikan sama Danang, sosok itu seakan-akan keluar taringnya, matanya merah.
Dan karena saking takutnya dengan sosok itu, akhirnya Danang ini keluar kamar. Dia bangunin ke beberapa temennya yang udah tidur. Bro, bangun bro. Ada apa? Kenapa Nang, Danang? Nggak tahu, coba deh lihat di kamarku ada apa. Wah, kamu ini ngapain sih? Nah, karena teman-temannya ini penasaran dengan apa sih yang dilihat sama Danang. Ketika dipastikan di ruangannya Danang ini nggak ada siapa-siapa. Wah, nggak ada siapa-siapa kok Nang. Masa sih bro? Tadi aku ngelihat ada sosok nenek tua di dalam kamarku. Tapi nggak ada kok, nggak ada. Ah, kamu ini ngigo paling. Nah, akhirnya Danang ini ya udahlah kalau emang semua pada nggak ngelihat. Akhirnya malam itu Danang kembali ke kamar dan kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, Danang ini belum juga bisa tidur. Dan beberapa detik setelah itu, lagi-lagi waktu lampu kamar ini dimatikan, mungkin karena silau ya, aku nggak bisa tidur. Ketika lampu kamarnya ini dimatikan sama Danang, beberapa detik setelah itu, tiba-tiba Danang ini ngerasa kalau kakinya ini kayak ada yang megang. Nah, karena kaget gitu ya, apa ini? Nah, setelah itu dipastikan ternyata lagi-lagi ada sosok nenek tua itu. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Nah, karena saking takutnya, Danang ini teriak, woi, tolongin aku dong. Menurut Danang yang waktu itu sudah teriak sekenceng-kencengnya, berharap ada beberapa teman yang masuk ke dalam kamarnya Danang. Tapi setelah beberapa detik, nggak ada satupun teman yang mereka itu peduli sama teriakannya Danang. Nah, akhirnya Danang ya, aduh, ini siapa? Lagi-lagi kakinya ini terus dipegang sama sosok itu. Nah, karena Danang ini nggak bisa gerakin kakinya, dan beberapa menit setelah itu, tiba-tiba Danang ini seakan-akan kayak lehernya dicekik. Danang udah nggak bisa nafas, jadi nafasnya ini agak berat gitu ya. Tolong. Nah, pas sosok nenek tua itu baru nyekik Danang, tiba-tiba pintu kamarnya Danang ini kebuka. Jadi ada salah satu teman yang dia itu mendengar teriakannya Danang. Nah, karena penasaran gitu ya, ini Danang kenapa sih kok teriak-teriak malam-malam? Nah, ketika masuk kamar dan dinyalain lampu kamarnya Danang, tiba-tiba sosok itu udah menghilang. Nah, akan tetapi ada sesuatu yang janggal dengan lehernya Danang. Jadi di kedua sisi lehernya itu kayak ada bekas warna hitam, kayak bekas cekikan gitu ya. Ketika ditanya sama temennya, Danang, itu lehermu kenapa kok hitam? Oh, masa sih? Nah, ketika ngelihat ke kaca gitu, kok iya ya? Ini hitam apa ya? Kamu sebenarnya kenapa sih kok teriak-teriak? Ditanya sama temennya. Nggak tahu, tadi ada kayak nenek tua. Nenek tua siapa? Nggak tahu, pokoknya kayak makhluk halus lah. Nah, terus tiba-tiba nenek itu megang kakiku, dan setelah beberapa menit nenek itu langsung megang leher kayak nyekik. Nah, mendengar cerita dari Danang, temennya ini kayak nggak percaya gitu ya. Masa sih Nang? Emang kamu ngelakuin apa? Kamu ngelakuin ritual apa? Wah, kamu ini payah ini, kamu main klenik kali. Enggak, aku nggak main klenik kok. Nah, singkat cerita, kurang lebih sekitar jam 8 pagi, nggak tahu kenapa waktu itu Yanti ini sudah sampai di kosnya Danang. Ketika Danang ini menceritakan tentang kejadian tadi malam, Yanti ini cuma bilang, ya udah Mas, sekarang perbaiki hidup lah. Perbaiki hidup gimana yang? Ya kamu sholat lagi kek, ngaji kek, atau berbuat baik lah. Kita kan udah banyak dosa, apalagi kamu itu sering mabuk-mabukan. Tapi gimana? Apa ya, sholatnya seorang peminum diterima sama Allah? Kamu gak usah bilang seperti itu. Yang jelas kamu perlahan memperbaiki hidupmu. Mungkin dengan seperti itu, teror-teror yang seperti itu tidak akan datang lagi. Tapi lagi-lagi karena emang kebiasaan Danang yang emang udah nggak pernah sholat, dia sering minum minuman keras, sehingga nasihat dari pacarnya itu nggak diraukan. Nah, jam 8 pagi itu kurang lebih beberapa menit, nggak tahu kenapa tiba-tiba Danang ini seakan-akan kerasukan. Kayak gitu. Yanti ini panik melihat pacarnya yang seperti itu. Akhirnya Yanti ini minta tolong ke beberapa tetangga kosnya Danang. Mas, ini minta tolong. Pacarku kenapa ya kok kayak kerasukan? Nah, ketika udah banyak sekali orang yang melihat Danang pagi itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba Danang ini mulutnya keluar busa. Jadi Danang ini udah saking
capeknya gitu ya, kerasukan beberapa menit kayak gitu, nafasnya juga ngos-ngosan. Danang ini sambil teriak, kamu ngapain datang lagi, kamu ngapain datang lagi. Nah akhirnya Danang ini ketika udah muncul busa gitu ya, keluar dari dalam mulutnya, kurang lebih beberapa menit, tiba-tiba Danang ini kayak nggak sadar, dan ketika dipastikan denyut nadinya, Danang ini udah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Yang sayang, kamu kenapa kok bisa seperti ini? Nah melihat kondisi yang waktu itu Danang emang udah meninggal, akhirnya Yanti ini ya nangis gitu ya. Aduh sayang, kenapa kamu tinggalin aku masih cinta sama kamu. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang Danang udah meninggal dunia. Akhirnya banyak sekali orang yang mereka itu penasaran gitu ya, kenapa sih Danang kok bisa seperti ini. Dan hari-hari sebelumnya Danang ini kayak orang ketakutan. Akhirnya Yanti ini cerita ke beberapa temannya Danang, jadi gini sebenarnya Mas Danang itu pernah melakukan ritual. Ritual apa? Ritual pesugihan? Bukan, ya ritual semacam suka klenik lah buat kekebalan tubuh kayak gitu katanya. Oh pantes, makanya itulah akibatnya kalau main ilmu-ilmu hitam seperti itu. Jadi Yanti ini seakan-akan merahasiakan dari teman-temannya Danang. Nah singkat cerita, setelah keluarganya Danang ini mengetahui dari Sulawesi ini jemput Danang dan jenazah Danang ini dibawa ke Sulawesi, akhirnya Yanti waktu itu sempat kecewa, dia kayak depresi selama 1 tahun. Waktu itu Yanti ini teringat akan ritual yang dulu pernah dia lakukan. Mungkin Mas Danang ini meninggalnya karena diteror sosok itu, dan sosok itu nggak terima kalau cuma mendapat tumbal 1 janin, yang nggak lain itu adalah anak kita sendiri. Akhirnya Yanti ya cuma bisa, ya udahlah karena memang ini jalan yang terbaik. Yang jelas kedepannya aku akan memperbaiki hidupku dengan cara beribadah, sholat, ngaji, dan berbuat kebaikan. Oke, itulah cerita kiriman dari Yanti. Semoga kejadian yang dialami Yanti dan Danang bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.